Di tengah padang rumput yang sangat luas terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh berpuluh-puluh katak. Di antara katak-katak tersebut ada satu anak katak yang bernama Kentus. Dia adalah anak katak yang paling besar dan paling kuat. Karena kelebihannya itu, Kentus menjadi sangat sombong. Dia merasa kalau tidak ada anak katak lainnya yang dapat mengalahkannya. Sebenarnya, kakak Kentus sering menasihati agar Kentus tidak sombong pada teman-temannya. Tetapi nasihat kakaknya tidak pernah dihiraukan oleh si Kentus. Hal ini menyebabkan teman-temannya mulai menghindarinya hingga Kentus tidak punya teman bermain lagi. Pada suatu pagi, Kentus berlatih melompat di padang rumput. Ketika itu juga ada seekor anak lembu yang sedang bermain di situ. Sesekali anak lembu itu mendekati ibunya untuk menyedot susu. Anak lembu itu gembira sekali. Dia berlari-lari sambil sesekali memakan rumput yang segar. Secara tidak sengaja, lidah sapi anak lembu itu terkena tubuh Kentus. Beraninya makhluk ini mengusikku, kata Kentus dengan marah sambil menjauhi anak lembu tersebut. Sebenarnya anak lembu itu tidak berniat mengganggu si Kentus. Kebetulan pergerakannya sama dengan Kentus sehingga menyebabkan Kentus menjadi cemas dan melompat segera untuk menyelamatkan diri. Sambil terengah-engah, Kentus sampai di tepi kolam. Melihat Kentus yang kecapean, teman-temannya heran. "Hei Kentus, mengapa kamu terengah-engah dan mukamu pucat sekali?" kata temannya. "Tidak apa-apa, aku hanya cemas. Lihatlah padang rumput itu. Aku tidak tahu makhluk apa itu, tetapi makhluk itu sangat sombong. Makhluk itu hendak menelan aku," kata si Kentus. Kakaknya yang baru tiba di situ menjelaskan, "Makhluk itu anak lembu." Sepengetahuan kakak, anak lembu tidak jahat. Mereka biasa dilepaskan di padang rumput ini setiap hari, ujar kakaknya. "Tidak jahat? Kenapa kakak bisa bilang seperti itu? Saya hampir ditelannya tadi," kata si Kentus. Tidak mungkin. Lembu tidak makan katak atau ikan, tetapi hanya makan rumput, kakaknya dengan nada yang lembut menjelaskan kepada si Kentus. "Saya tidak percaya, Kak. Tadi aku dikejarnya dan hampir ditendangnya," kata Kentus lagi. "Wahai teman-teman, aku sebenarnya bisa melawannya dengan menggembungkan diriku," kata Kentus dengan nada sombong. "Lawan saja Kentus, kamu pasti menang," teriak teman-temannya. "Sudahlah Kentus, kamu tidak akan dapat menandingi lembu itu. Perbuatanmu itu berbahaya, hentikan," kata kakak Kentus berulang kali.
Tetapi Kentus tidak peduli nasihat kakaknya. Kentus terus menggembungkan diri karena dorongan teman-temannya. Padahal sebenarnya teman-temannya ingin memberi pelajaran pada Kentus yang selalu sombong. Setelah itu Kentus tiba-tiba jatuh lemas. Perutnya sakit dan perlahan-lahan dikempiskan kembali. Kakak dan teman-temannya menolong Kentus yang lemas kesakitan. Akhirnya Kentus malu dengan sikapnya yang sombong yang merugikan dirinya sendiri. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Kehidupan rumah tangganya terbilang bahagia. Tetapi kini mereka semakin tua renta seiring berjalannya waktu. Pasang suami istri yaitu Aki Ambu dan Nini Arga. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, mereka belum dikaruniai seorang anak. Meski begitu, keduanya tetap saling menyayangi dan saling setia satu sama lain. Aki Ambu yang bekerja sebagai nelayan setiap harinya. Seperti biasa, aktivitas Aki Ambu pergi ke laut untuk mencari ikan dan Aki Ambu baru pulang pada pagi harinya. Suatu hari, Aki Ambu terlihat pucat wajahnya dikarenakan kurang enak badan. Sehingga Nini Arga biara melarang Aki Ambu untuk pergi ke laut mencari ikan. Nini Arga berkata, "Aki, kenapa wajahmu memucat? Apakah Aki lagi sakit? Kalau begitu, Aki tetap di rumah saja, tidak usah pergi ke laut." Jawab Aki Ambu, "Aku tidak apa-apa. Biarkan aku pergi ke laut nih untuk mencari ikan. Persediaan makanan kita tinggal sedikit. Kalau aku tidak melaut untuk mencari ikan nanti, kita tidak punya makanan buat besok." Meskipun telah dilarang oleh istrinya Nini Arga, Aki Ambu tetap memutuskan untuk pergi seperti biasanya mencari ikan di laut. Nini Arga berkata, "Hati-hati ya Ki, kalau rasanya tidak kuat lebih baik pulang saja." Aki Ambu berkata, "Baiklah, Ni, aku berangkat dulu." Aki Ambu pun berangkat ke laut dan mulai mencari ikan dengan jalannya. Namun, tidak seperti hari-hari biasanya. Aki mencari ikan sampai tengah malam, tetapi tak satu pun ikan ia dapatkan. Sementara itu, di rumah Nini Arga merasa resah dan gelisah, menunggu kepulangan suaminya yang belum juga pulang-pulang. Padahal sudah pagi, yang biasanya Aki sudah sampai rumah, tetapi kini belum juga pulang ke rumah. Karena kan si Aki belum pulang-pulang juga, akhirnya Nini memutuskan untuk pergi ke pantai mencari suaminya. Nini berkata dalam hatinya, "Aku sudah mencari Aki kemana-mana sekitar pantai, tetapi tidak menemukan Aki. Di manakah Aki pergi?" Merasa usahanya sia-sia, Nini tak menemukan Aki Ambu. Lalu Nini pun kembali pulang dengan hati gelisah, khawatir kepada sang suami. Pada hari berikutnya, Nini meminta tolong kepada warga. Akhirnya Nini Arga dibantu warga mencari Aki Ambu. Namun hasilnya tetap saja sama. Aki Ambu tidak ditemukan. Nini pun semakin sedih.
Lalu Nini Arga duduk di tepi pantai sendiri sambil menangis dan berdoa untuk dipertemukan dengan Aki. Nini pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba-Mu memohon kepadamu, pertemukanlah hamba dengan suami hamba." Mendengar doa sang istri, akhirnya Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Dengan ajaib, tiba-tiba di hadapannya dari dalam laut muncullah sebentuk batu karang mengambang di hadapannya. Sang Nini pun terkejut, apalagi bersamaan dengan munculnya sebentuk batu karang terdengar suara gaib. Suara gaib mengucapkan, "Batu yang mengambang itu adalah penjelmaan suamimu. Jadi jangan mencari suamimu lagi." Mendengar suara gaib, Nini Arga bertambah menangis terisak-isak. Nini tidak menyangka akan berpisah dengan suaminya seperti ini. Sambil terus menangis, saking setianya kepada suaminya, Aki Ambu, kemudian sang Nini berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, hamba sangat menyayangi dan mencintai suami hamba. Maka kabulkanlah doa hamba untuk terus bersamanya selama-lamanya. Ubahlah hamba menjadi seperti suami hamba." Dengan seketika, langit menjadi mendung dan petir menyambar ke sana kemari. Akhirnya, tubuh Nini Arga pun berubah menjadi batu karang yang berhadapan dengan batu terapung, perwujudan Aki Ambu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor ikan gabus yang bersahabat dengan seekor tupai di suatu telaga di wilayah Kalimantan Barat. Persahabatan tersebut sangatlah kuat. Mereka menjalin dengan penuh kesetiaan. Mereka saling membantu apabila sedang kesusahan dan menjadi tempat bertukar cerita setiap harinya. Pada suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit. Badannya sangat lemah. Dengan setianya si tupai menemaninya, temannya itu. Sudah beberapa hari si ikan gabus tidak enak makan. Maka si tupai berusaha membujuknya, "Makanlah supaya engkau cepat sembuh." Namun si ikan gabus hanya mau memakan kalau diberi makan hati ikan hiu. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai menjadi sangat sedih. Ia berkata, "Bagaimana caranya aku mendapatkan hati ikan hiu untuk diberikan kepada si gabus?" Sulit sekali memenuhi permintaan sahabatnya. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan lepas. Namun akhirnya ia memutuskan juga untuk mencarikannya demi rasa kesetiaan dalam sebuah persahabatan. Si tupai meloncat-loncat dari pohon ke pohon hingga sampai ke sebuah pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Dengan perlahan si tupai melubangi sebutir biji kelapa. Setelah airnya habis, ia pun masuk ke dalam kelapa tersebut. Dari dalam kelapa, ia masih dapat menggerogoti tangkai buah kelapa. Tak lama kemudian, buah kelapa itu sudah terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut lepas. Ombak laut sangatlah besar, sehingga dalam waktu tidak lama buah kelapa itu sudah berada di tengah laut lepas. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar.
Dengan segera ia menelan biji kelapa tersebut bulat-bulat. Setelah berada di dalam perut ikan hiu, si tupai lalu menggigit hatinya. Ikan hiu itu menggelempar-gelempar menuju pantai. Sesampainya di pantai, ikan hiu yang sudah kehabisan tenaga, dan akhirnya ikan hiu tersebut mati. Dengan senang hati si tupai membawakan hati ikan hiu itu untuk sahabatnya. Dengan ajaibnya, setelah memakan hati ikan hiu, si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Ia pun berjanji ikan gabus akan menolong si tupai kalau si tupai jatuh sakit di hari kemudian. Mereka bersahabat dengan bahagia dan damai. Persahabatan mereka, si tupai dan ikan gabus, menggambarkan bahwa dalam kehidupan pertemanan, baik susah ataupun senang, mereka tetap menjadi setia kawan, saling membantu dan saling memberikan sebuah perhatian dan kasih sayang. Diceritakan pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran, dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana, baik dan peduli, sehingga sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai cukup banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita. Putri Kandita adalah seorang gadis yang dianugerahi memiliki wajah cantik rupawan. Ia juga memiliki sifat baik hati sama seperti ayahnya. Karena sifatnya itu, Sang Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Kemudian Sang Prabu Siliwangi berkeinginan menjadikan Putri Kandita sebagai calon pewaris tahta. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi penerus dari tahta Raja Prabu Siliwangi. Pada suatu hari, mereka, para selir dan anak-anaknya, berkumpul untuk membahas dan merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya, supaya keduanya dapat segera keluar dari istana, supaya tidak menjadi pewaris sang raja. Demi memuluskan niat jahatnya, mereka, para selir dan anak, berencana meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti mandraguna dan memiliki berbagai macam ilmu hitam agar bisa membuat Putri Kandita diusir dari kerajaan. Suatu hari, tanpa sepengetahuan raja, para selir dan anaknya mencari penyihir sakti. Sampai ke desa terpencil, akhirnya mereka menemukan dan langsung mendatangi penyihir tersebut. Mereka sudah menyiapkan imbalan sebagai hadiah untuk diberikan kepada sang penyihir. Mereka meminta sang penyihir ingin Putri Kandita serta permaisurinya diberi kutukan agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Dengan imbalan yang diberikan kepada sang penyihir, tanpa menunggu lama, sang penyihir melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam dan kekuatannya, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya menderita penyakit kusta.
Setelah bangun dari tidurnya, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi buruk rupa. Tubuh yang awalnya mulus, bersih, dan kuning langsat seketika langsung berubah. Tubuh keduanya dipenuhi dengan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Penyihir pun berhasil mengirimkan penyakit kepada keduanya tanpa disadari oleh sang putri dan ibu permaisurinya. Karena ulah dari saudara yang lain dan sang penyihir, Putri Kandita dan sang ibu permaisurinya mengidam penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang ibu dan sang anak, tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Hari demi hari penyakit keduanya semakin bertambah parah. Tubuh mereka berdua semakin lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun sang ibunda yang sudah tua ternyata tidak dapat bertahan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Putri Kandita menjadi sangat sedih kehilangan ibunya. Putri Kandita dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Selama berhari-hari, Raja Prabu Siliwangi termenung sendirian. Ia merasa sangat sedih karena orang yang paling dicintainya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Namun sang Prabu pun merasa sangat prihatin melihat kondisi Putri Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Sang Prabu merasa sangat cemas karena Putri Kandita sebagai penerus tahta kerajaan. Pada suatu ketika, para selir dan anak-anaknya datang menemui sang Prabu untuk membujuk dan menghasut sang Prabu agar Putri Kandita diusir dari kerajaan. Setelah melalui perdebatan panjang, awalnya raja menolak, namun karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan yang direncanakan oleh selir dan para anak-anaknya, saudara Putri Kandita. Tanpa sepengetahuan sang raja, selir dan saudara-saudaranya, Putri Kandita yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan ia memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri Kandita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari, siang dan malam Putri Kandita berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang, Putri Kandita beristirahat hingga tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi mendengar sebuah suara gaib. Ceburlah dirimu ke dalam laut, Kandita. Jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, kulitmu akan mulus seperti sedia kala. Putri Kandita merasa kaget dan terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung, meresapi kata-kata gaib tersebut dengan perasaan ragu apakah suara itu merupakan sebuah wangsit yang membisiki saat tidur atau hanya sebuah mimpi saja. Setelah merenung dan memikirkannya sambil melihat sekeliling, sejauh mata memandang yang ada hanyalah hamparan pasir putih beserta ombak bergulung-gulung di sekitarnya. Tidak ada satu orang pun di sekitar tempat peristirahatan yang membisikkannya. Oleh karena itu, yakinlah Putri Kandita
bahwa suara gaib tadi merupakan sebuah wangsit yang harus dia laksanakan demi kesembuhan dirinya. Akhirnya Putri Kandita meyakini dan memantapkan mengikuti bisikan mimpinya bahwa suara itu sebuah wangsit. Putri Kandita segera melakukan yang diperintahkan. Sangat ajaib, ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri Kandita yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Betapa senangnya Putri Kandita melihat kondisinya menjadi sembuh. Lalu Putri Kandita berpikir akan kembali atau tidak. Ia memutuskan tidak kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal karena kecantikan yang ia miliki. Banyak para bangsawan dari berbagai kalangan penasaran dengan sosok Putri Kandita. Mereka mencari dan mendatangi Putri Kandita. Banyak pula pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun dari sekian banyak yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sebagian dari mereka mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit. Salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktiannya di atas gelombang pantai laut. Ada juga sebagian dari mereka yang menerima syarat yang diberikan Putri Kandita. Mereka beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tetapi sayang, tidak ada yang mampu untuk menandingi kesaktian dari Putri Kandita. Akhirnya mereka yang beradu kesaktian menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai ratu penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Nyai Roro Kidul. Hikmah cerita dari Nyi Roro Kidul: janganlah berbuat jahat kepada sesama saudara. Iri hati, dengki, hasut adalah penyakit hati. Maka belajarlah untuk menghilangkannya dengan cara mengingat yang memberikan kita kehidupan dan selalu bersyukur atas segala nikmat. Di sebuah sungai hiduplah seekor kura-kura. Kura-kura yang hanya selalu berada di sungai dan tak pernah pergi kemana-mana. Pada saat sore hari tiba, suasana begitu cerah. Kura-kura yang sendiri di tepi sungai sambil berpikir dan berangan-angan, sambil melihat kupu-kupu terbang ke sana kemari, hinggap di bunga yang satu, pindah ke bunga yang lain. Melihat kupu-kupu yang sangat indah kura-kura tersebut, lalu kura-kura berkata di dalam hatinya, andai aku bisa terbang seperti kupu-kupu, pastilah aku terlihat sangat indah. Sambil tersenyum, kura-kura tersebut. Beberapa saat kemudian, datanglah seekor kelinci yang berlari sangat kencang dan lincah. Kura-kura di dalam hatinya berkata lagi. Ia berkata, seandainya aku seperti kelinci yang begitu lincah berlari, pasti dengan sangat cepat aku sampai pada tujuan. Lagi-lagi kura-kura tersenyum berandai-andai. Sayang, jalanku begitu lamban, kata kura-kura. Kemudian kura-kura melihat ke atas, dan benar saja di langit-langit banyak kawanan burung berterbangan dengan indah. Dengan kagum, kura-kura berkata, bagusnya kawanan burung itu, pasti sangat menyenangkan bisa terbang bebas seperti mereka, ucap kura-kura sambil berandai-andai.
Lagi dan lagi kura-kura berandai-andai, aku bisa terbang bebas seperti burung. Iya, kura-kura pernah mendengar sebuah cerita dari angsa bahwa dunia luar sangat indah, apalagi jika dilihat dari langit. Kemudian kura-kura melihat dirinya sendiri. Kura-kura kembali bersedih. Kura-kura menyadari bahwa ia hanya seekor kura-kura. Kura-kura berkata, "Jangankan terbang, berlari pun aku lamban." Kemudian kura-kura pergi dan menyeburkan dirinya ke sungai. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan seperti suara tembakan dari pemburu. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan meminta tolong. "Tolong, tolong, tolong." Suara itu berasal dari permukaan sungai. Mendengar teriakan tersebut, kura-kura dengan cepat kembali ke permukaan sungai. Dengan terkejut, kura-kura melihat burung yang sudah jatuh ke sungai. Dikarenakan terkena tembakan dari sang pemburu, burung tampak kelabakan karena tak bisa berenang. Dengan cepat, kura-kura menolong burung tersebut dan mengangkat burung itu dengan menggunakan cangkangnya. Burung tersebut dibawa ke tepi sungai oleh kura-kura. Setelah berada di tepi sungai, sang burung mengucapkan rasa terima kasih kepada kura-kura. Burung tersebut berkata, "Kamu memang hebat, bisa berenang. Aku tak tahu apakah aku bisa selamat atau tidak jika tak ada kamu, wahai kura-kura." Kura-kura dengan penuh senyuman ucap burung tersebut. Lalu kura-kura berpikir sejenak, "Aku yang selalu berandai-andai ingin seperti ini dan itu." Lalu kura-kura menyadari di dalam hatinya bahwa semua makhluk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bahwa kita diciptakan dan ditakdirkan sudah mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Dikarenakan dari perbedaan itulah kita bisa belajar untuk saling menghormati perbedaan masing-masing, untuk saling melengkapi dan mewarnai keindahan alam semesta. Dahulu kala ada sebuah kerajaan besar dan megah di Pulau Madura. Kerajaan ini cukup luas dan memiliki taman yang indah. Dipimpin oleh Raden Bagus Asra yang berjiwa kepemimpinan. Raden Bagus Asra melakukan perjalanan ke Pulau Jawa bagian timur guna memperluas daerah kekuasaannya. Raden Bagus didampingi oleh pengikut dan tentara kerajaan melewati Selat Madura. Raden Bagus pertama singgah di Besuki. Di Besuki inilah Raden Bagus mengembara dan membuka hutan ke arah selatan. Raden Bagus melewati daerah perbukitan, lembah dan perkampungan. Pada perkampungan tersebut dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Mereka bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Raden Bagus beristirahat beberapa hari di perkampungan tersebut. Raden Bagus juga memberikan pengetahuan mengenai bercocok tanam dan berternak yang baik. Kemudian Raden Bagus melanjutkan perjalanannya hingga berada di suatu desa yang subur. Dari kehidupan masyarakatnya terdapat seorang tuan tanah yang kaya. Dengan kekayaan inilah tuan tanah tersebut dapat mengatur daerahnya dan berkuasa di sana. Berawal dari kondisi inilah akhirnya Raden Bagus Asra menamakan pedukuhan itu dengan nama Bondowoso, yang mempunyai arti bondo adalah modal atau biaya dan woso adalah kuasa, sehingga secara harfiah dapat diartikan mereka yang memiliki modal dapat berkuasa.
Di daerah inilah Raden Bagus Asra bersama pengikutnya mengakhiri perjalanan dan menetap untuk bercocok tanam serta hidup di sana. Raden Bagus Asra bersama orang kaya tersebut mengembangkan potensi alam yang ada dan sebagai perintis berdirinya kota Bondowoso. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang pemuda, ia bernama Suta. Suta bekerja sebagai seorang abdi di Kadipaten Kutaliman. Suta diberi tugas untuk merawat dan membersihkan kandang-kandang kuda milik Adipati Kutaliman. Suta adalah pemuda yang tampan, baik dan jujur, sehingga dalam melaksanakan tugas pekerjaannya selalu menyelesaikannya dengan baik. Pada suatu ketika, setelah pekerjaannya selesai mengurus kuda-kuda dan membersihkan kandang kuda milik Adipati Kutaliman, kemudian Suta pergi untuk berkeliling ke Kadipaten untuk mencari suasana baru. Tetapi karena wilayah Kadipaten sangatlah luas, Suta hanya dapat berkeliling satu lokasi Kadipaten dan dilanjutkan di hari berikutnya berkeliling ke lokasi yang lainnya. Begitu seterusnya hingga hampir seluruh wilayah Kadipaten Suta sudah mengelilingi dan mengunjunginya. Saat Suta berkeliling perjalanannya yang terakhir, tiba-tiba Suta mendengar suara jeritan seorang perempuan. Dengan cepat Suta mendatangi lokasi tersebut. Dengan terkejut, Suta melihat seekor ular yang sangat besar sedang bersiap membuka mulut lebar-lebar dan siap memangsa seorang gadis perempuan di hadapannya. Gadis perempuan itu dibelit dengan kuat sehingga wajahnya sudah tampak memucat dikarenakan aliran darah sudah mulai tersumbat. Walau dengan perasaan sangat takut, Suta memberanikan dan memantapkan diri mendekati sang ular. Dengan berbekal pedang kusam, dia segera menyabetkannya ke arah tubuh sang ular. Tetapi karena Suta tidak pandai bela diri, Suta butuh waktu lama untuk dapat menaklukkan ular di hadapannya. Akhirnya Suta dapat membunuh ular tersebut. Dan dikarenakan sang ular mati, tubuh sang perempuan pun terlepas dengan sendirinya. Gadis perempuan tersebut jatuh tergolek dalam keadaan pingsan. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang emban membopong gadis perempuan yang pingsan ke sisi pendopo. Kemudian Suta mendekati dan bertanya kepada sang emban, "Siapakah perempuan ini?" tanya Suta. "Oh, dia ini adalah puteri anak dari Adipati Kutaliman," jawab emban dengan singkat. Mendengar penjelasan dari sang emban, Suta menjadi terkejut karena perempuan yang telah dia tolong ternyata adalah anak dari majikannya sendiri. Selama ini Suta hanya mendengar bahwa sang adipati memiliki seorang puteri yang cantik jelita, tetapi dia sendiri Suta belum pernah bertemu atau melihatnya. Sejak peristiwa tersebut, keduanya menjadi sering bertemu, hanya sekedar untuk mengobrol layaknya teman. Saking asyiknya mengobrol lama, kelamaan timbullah rasa sayang dan cinta di antara mereka berdua. Sang adipati yang sudah mendengar kabar cerita tentang kedekatan puteri kesayangannya dengan si pengurus kuda Suta tentu saja menjadi terkejut. Sang adipati tidak menyangka kalau kedekatan itu ternyata bukan sekedar sebatas teman, melainkan ada rasa cinta di antara keduanya. Akhirnya
Suta memutuskan untuk memberanikan diri datang pada Adipati Kutaliman untuk melamar puteri kesayangannya tersebut. Ketika Suta selesai menghadap Adipati, mengutarakan niat untuk meminang puterinya, mendengar niat Suta tersebut, dengan sangat marah Adipati berkata, "Engkau ini hanyalah seorang abdi pelayan. Sungguh tidak pantas bila disandingkan dengan derajat puteriku." Dengan cepat sang Adipati langsung memanggil para pengawal. "Tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara bawah tanah." Sang puteri yang mendengarkan percakapan antara ayah sang Adipati dengan Suta dari balik tirai tentu saja menjadi sedih. Dia tidak menyangka kalau ayahnya menjadi sangat marah terhadap Suta, sampai-sampai sang ayah memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah yang lembab, pengap, dan gelap. Padahal penjara itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang sangat keji. Apalagi di dalam penjara tersebut sangat jarang diberikan makan dan minum. Tetapi sang putri tidak tinggal diam. Ia berusaha untuk membebaskan sang kekasih Suta agar bisa segera keluar dari penjara. Pada malam harinya, sang puteri mendatangi si Emban untuk meminta bantuannya karena si Emban adalah orang kepercayaan sang Adipati. Menyuruhnya untuk mencuri kunci, membukakan pintu sel tempat Suta di penjara. Sementara itu, sang putri berjaga-jaga dan menunggu bersama kudanya di salah satu sudut kadipaten yang jarang sekali orang mengunjungi tempat tersebut. Dengan cerdik, sang Emban pun berhasil melaksanakan tugasnya dengan mengelabui para penjaga penjara. Tetapi ketika berhasil membukakan pintu sel, si Emban terkejut karena Suta tengah terbaring lemah dalam kondisi menggigil dikarenakan kurangnya pasokan makanan dan minuman. Untung saja sang Emban yang membawa sedikit bekal segera memberi Suta makan dan minuman agar tubuhnya tetap kuat dan bisa pergi bersamanya dari sel penjara. Sang Emban juga memberi pakaian agar ketika keluar dari penjara dapat langsung membaur dengan penduduk tanpa ada yang tahu. Kemudian mereka meninggalkan sel penjara dan berjalan keluar. Sesampainya di sudut kadipaten, Suta dan sang puteri bertemu. Mereka dengan cepat segera menaiki kuda dan pergi ke arah selatan menuju lereng Gunung Selamet. Sementara sang Emban kembali ke kediaman Adipati Kutaliman. Pada keesokan menjelang tengah hari, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sebuah sungai untuk memulihkan tenaga dan stamina-nya. Entah mengapa mereka merasakan tempat peristirahatannya itu berhawa sejuk serta memiliki pesona alam yang sangat indah, sehingga membuat sang putri takjub dan ingin tinggal menetap. Ternyata Suta pun merasakan hal yang sama dengan sang putri. Akhirnya mereka sepakat untuk menetap serta membina rumah tangga di tempat peristirahatannya yang mereka singgahi. Dan seiringnya berjalannya waktu, tempat mereka menetap hingga sampai beranak pinak. Dari cerita tersebut oleh masyarakat sekitar kemudian dinamakan Batu Raden. Batu berarti batur atau pembantu,
dan Raden berarti bangsawan. Jadi Batu Raden dapat diartikan sebagai tempat menetapnya seorang batur dan seorang bangsawan untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia hingga akhir hayat, yang sampai saat ini sebagai tempat wisata. Diceritakan dahulu kala ada sepasang suami istri yang bertahun-tahun menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka sangat sedih dan berharap segera mempunyai seorang anak. Karena kesedihan itulah, sang istri senang sekali jika duduk di jendela, memandangi sebuah taman. Di taman banyak sekali bunga-bunga yang tumbuh dengan indah. Apalagi ada bunga lampion yang selalu terlihat cantik, membuat suasana hati merasa tenang. Tetapi beberapa hari kemudian, sang istri jatuh sakit. Sang suami menjadi panik dan bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Karena penyakit sang istri begitu aneh dan orang-orang di sekitarnya pun juga tak tahu harus bagaimana cara menyembuhkannya. Sang istri berkata, "Aku pun juga tidak berharap banyak jika diriku bisa sembuh atau tidak." Sang istri sudah pasrah dengan keadaannya. Mendengar hal itu, suaminya merasa sangat sedih dan takut jika harus kehilangan istri tercintanya. Lalu sang suami pun bertanya pada istrinya, "Bagaimana cara membuatmu menjadi lebih senang sehingga rasa sakit yang dirasakannya bisa berkurang, wahai istriku tercinta?" Sang istri menjawab, "Bawakan aku bunga lampion cantik yang berada di taman." Sang istri hanya meminta hal yang sederhana kepada suaminya. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, sang suami berjalan menuju keluar dan memanjat dinding taman untuk memetik bunga lampion. Ia melakukan hal ini setiap malam dalam waktu yang cukup lama agar sang istri selalu merasa senang. Pada suatu hari, ketika sang suami ingin memetik bunga lampion di taman seperti biasa, tiba-tiba datanglah seorang penyihir yang muncul di hadapannya. Ternyata bunga-bunga lampion yang sering dipetiknya adalah milik penyihir. Sang suami pun merasa takut dan merasa bersalah karena ia telah mencuri. Sang suami berkata, "Maafkan aku penyihir. Aku memetik bunga lampion ini untuk istriku yang sedang sakit." Di luar dugaan, sang penyihir menjawab, "Aku tidak akan menghukummu. Silahkan kau memetiknya. Tidak hanya satu. Aku akan mengizinkanmu." Sang suami menjawab, "Terima kasih sang penyihir." Kemudian ia memetik bunga lampion 3 kali lebih banyak dari biasanya. Lalu sang penyihir berkata, "Tetapi ada syaratnya. Asalkan kamu memberikan anak pertamamu kepadaku yang akan lahir nanti." Mendengar hal tersebut, sang suami menyanggupi permintaan dari sang penyihir. "Baiklah, nanti akan aku berikan. Terima kasih sang penyihir." Demi kebahagiaan istrinya saat ini, kemudian sang suami kembali pada istrinya dengan bunga-bunga lampion yang lebih banyak daripada hari biasanya. Tetapi tak lama kemudian, doa yang mereka panjatkan menjadi kenyataan. Sang istri secara ajaib bisa sembuh. Pada beberapa bulan berikutnya, sang istri hamil dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang begitu cantik rupawan. Dengan bahagianya, anak kedua pasangan tersebut itu diberi nama Rapunzel. Sepanjang hari, kedua suami dan istri ini sangat menyayanginya dan merawatnya dengan penuh bahagia. Tetapi mereka menjadi sedih sekali. Kebahagiaan mereka berdua tidak bisa berlangsung terlalu lama.
dikarenakan sang penyihir menemui mereka dan menagih janji mereka dengan berat hati dan memohon agar anaknya tetap tinggal bersamanya, tetapi sang penyihir menolaknya. Akhirnya sepasang suami istri merelakan anaknya, anak kesayangannya, dibawa oleh sang penyihir. Setelah berlalu, kini Rapunzel tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik rupawan dan baik hati. Tetapi Rapunzel harus dikurung oleh penyihir tersebut di sebuah menara yang sangat tinggi di dalam hutan. Menara tersebut tidak memiliki tangga maupun pintu, hanya ada satu jendela kecil di atas menara. Dikarenakan Rapunzel di penjara, ia tidak pernah keluar sehingga tidak pernah melihat dunia di sekitarnya, karena ia memang dilarang oleh penyihir agar tetap terus tinggal di menara tinggi tersebut. Setiap pagi hingga siang hari, setiap harinya sang penyihir selalu datang menghampiri menara tersebut untuk menjenguk Rapunzel. Dengan cara sang penyihir bisa naik ke atas adalah jika Rapunzel mengulurkan rambutnya yang sangat panjang ke bawah. Kemudian sang penyihir bisa memanjat ke atas menara. Rambut Rapunzel memang sangat panjang karena sang penyihir tidak memperbolehkan rambut Rapunzel dipotong sejak membawa Rapunzel dari orang tuanya. Ketika sang penyihir itu sudah pergi dari menara, Rapunzel mengisi hari-harinya dengan bernyanyi. Dikarenakan ia merasa sangat kesepian, begitu sangat jenuh di hatinya, Rapunzel juga tidak memiliki keberanian melarikan diri untuk keluar dari menara, karena seluruh hidup Rapunzel hanya tahu tentang menara tinggi, tak tahu ada dunia indah di luar menara. Pada suatu hari ada seorang pangeran yang datang mengelilingi hutan dengan menunggangi kuda. Sang pangeran berhenti karena mendengar suara yang sangat merdu. Pangeran pun merasa terkesima dengan keindahan suara tersebut. Kemudian dengan kudanya, sang pangeran mengikuti arah suaranya pada suatu tempat di dalam hutan. Akhirnya, sang pangeran pun menemukan sebuah menara tinggi di mana Rapunzel tinggal. Sang pangeran bergerak dan bersembunyi begitu hati-hati karena melihat ada seorang penyihir di menara tinggi itu. Saat sang penyihir pergi dari menara tinggi, sang pangeran baru berani mendekat menghampiri menara tinggi. Ia berusaha menaiki menara tersebut. Ketika sang pangeran sampai pada tempat menara di mana Rapunzel dipenjara, Rapunzel terkejut melihat sang pangeran. Rapunzel awalnya ragu dan takut saat melihat sang pangeran. Namun setelah melihat Rapunzel, pangeran berkata dengan lembut dan meyakinkan Rapunzel bahwa sang pangeran tidak memiliki niat jahat atau ingin menyakitinya. Akhirnya Rapunzel mempercayai dan mengulurkan rambutnya agar sang pangeran bisa naik ke atas menara. Setelah keduanya sudah saling berbicara, saat kejadian pertama kali bertemu, akhirnya keduanya, pangeran dan Rapunzel, menjadi sering bertemu dengan cara diam-diam dan berhati-hati sambil menunggu sang penyihir pergi dari menara. Hingga pada suatu hari, saat sang penyihir sedang memanjat ke menara menggunakan rambut Rapunzel, Rapunzel tidak sengaja berkata, ternyata sang penyihir lebih berat dari pangeran. Mendengar hal itu, sang penyihir pun terkejut mendengar kata-kata Rapunzel. Lalu sang penyihir berkata, siapa sang pangeran? Ternyata aku telah dibohongi olehmu. Rapunzel pun tidak bisa berkata-kata lagi. Sejak kejadian itu, sang penyihir memindahkan lalu membawa Rapunzel ke sebuah gurun dengan tujuan agar ia tidak bisa ditemukan. Setelah selesai, sang penyihir langsung kembali ke menara. Saat sang pangeran datang ke menara, pangeran sangat terkejut karena yang pangeran temukan adalah sang penyihir.
bukan Rapunzel. Sang penyihir sangat marah dan ia ingin mengutuk sang pangeran agar tidak bisa melihat Rapunzel lagi. Dengan cepat pangeran langsung turun. Tetapi saat sang pangeran ingin turun dari menara, pangeran tidak sengaja melukai matanya sendiri dan akhirnya mata pangeran menjadi buta dan tidak bisa lagi melihat kecantikan Rapunzel. Sejak kejadian itu, selama bertahun-tahun sang pangeran berjalan tanpa arah dan tersesat karena yang ia lihat hanya kegelapan. Lalu, pada suatu hari, tiba-tiba sang pangeran mendengar sebuah nyanyian yang sangat merdu dan indah. Suaranya pun juga seorang ia kenal di telinganya. Kemudian sang pangeran mengikuti nyanyian itu. Ia pun mendekati arah sumber suara tersebut. Tak disangka-sangka di sebuah gurun yang tidak ada satu orang pun, dan Rapunzel sudah pasrah tidak akan pernah melihat sang pangeran lagi. Tiba-tiba Rapunzel melihat sang pangeran dari kejauhan. Kemudian Rapunzel langsung berlari mendekatinya dan memeluk sang pangeran. Saking bahagianya sampai ia meneteskan air mata. Ternyata secara ajaib, tetesan air matanya mampu membuat sang pangeran menjadi sembuh dan dapat melihat kembali. Akhirnya mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Sang pangeran pun membawa Rapunzel ke kerajaannya dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.